Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MTSN 4 Ponorogo akan mempresentasikan mengenai implementasi pembelajaran keterampilan budidaya kelinci terpadu dalam mengisi kejenuhan selama pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 bagi siswi kelas 9A MTSN 4 Ponorogo. A. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Merebaknya coronavirus di Siase 2019 atau COVID-19 mengharuskan para siswa untuk mengadakan pembelajaran secara luring maupun secara daring. Apresiasi layak diberikan kepada Bapak Ibu Guru, kepada madrasah, serta kepada peserta didik. Karena bagaimanapun mereka dapat beradaptasi secara cepat dalam keadaan seperti ini. Untuk langkah-langkah selanjutnya, semua pihak perlu mengadakan evaluasi guna mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Apresiasi juga wajib diberikan kepada peserta didik supaya dapat mencapai kompetensi peserta didik yang kita kenal dengan istilah 4C. Apa sih 4C itu? 1. Critical thinking atau berpikir kritis yang mengarahkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah atau problem solving. Yang kedua, creative thinking atau berpikir kreatif dapat dimaknai bahwa guru harus selalu dapat mendampingi siswa dalam berbagai keadaan karena siswa itu dianggap mampu dan juga memiliki kualitas kemampuan keterampilan yang tinggi serta dapat melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Yang ketiga, yaitu collaboration, bekerja sama atau berkolaborasi. Aktivitas ini penting diterapkan dalam pembelajaran COVID-19 supaya siswa mampu dan juga siap untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang di sekitarnya dalam kehidupannya mendatang. Yang keempat, yaitu communication atau berkomunikasi. Dapat dimaknai sebagai kemampuan siswa untuk dapat mencetuskan ide, gagasan maupun pikirannya secara cepat, jelas, serta efektif. Tugas pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 harus dapat mencakup kecakapan abad 21 serta 4C di atas. Pandemi COVID-19 diharapkan bisa menjadi pintu gerbang masuknya pembelajaran tekstual menjadi konstektual. Apa sih pembelajaran konstektual itu? Pembelajaran konstektual adalah suatu materi pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam contoh proposal ini, kami mengambil contoh siswi kelas 9A MTSN 4 Ponorogo yang berbudidaya ternak kelinci secara terpadu. Awalnya siswa ini hanya memiliki dua jenis pasang kelinci, yakni jenis kelinci Reich dan juga New Zealand. Seiring berjalannya waktu, anaknya pun berkembang menjadi banyak. Mengingat harga daging sapi di pasaran yang mencapai Rp100.000 per kilogram mengharuskan masyarakat untuk mencari alternatif lain guna memenuhi gizi untuk konsumsi daging. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan konsumsi daging kelinci yang harganya cukup relatif murah. Harganya hanya Rp75.000 per kilogram. Menurut Husni Yurmiati, 5 potensi pengembangan budidaya kelinci yaitu 1. Makanan atau food, 2. Kulit bulu atau fur, 3. Binatang ternak atau fungi, 4. Pupuk atau fertilizer, dan 5. Penelitian atau laboratori. Berikut ini akan disajikan tabel mengenai kandungan protein atau kandungan gizi yang terdapat pada daging kelinci dengan kadar kolesterolnya. Tabel yang pertama adalah kadar kolesterol daging kelinci dan jenis ternak lainnya. Jenis daging kelinci mempunyai kadar kolesterol asam lemak jenuh 39% dan yang tak jenuh 61%. Dibandingkan dengan daging kambing yang mempunyai kadar kolesterol asam lemak jenuh 61% dan yang tak jenuh 39%. Tabel yang kedua adalah kandungan gizi yang terdapat pada daging kelinci dan dibandingkan dengan ternak lainnya. Jenis daging kelinci mempunyai kandungan gizi protein 20,8%, lemak 10,2%, kadar air 67,9% dan kadar kalori 7,3%. Dibandingkan dengan daging sapi yang mempunyai kandungan gizi protein 16,3%, lemak 22,0%, kadar air 55,0% dan kadar kalori 13,3%. Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwasannya daging kelinci mempunyai keunggulan dari
kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi, dan mempunyai kadar kolesterol yang lebih rendah dibandingkan dengan daging kambing. Daging yang mempunyai kadar kolesterol yang rendah dan masih terbebas dari penyakit, maka daging kelinci dapat dijadikan suatu alternatif sebagai pengganti daging sapi atau ternak lainnya yang sekarang sudah tercemar antraks dan penyakit lainnya yang dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh pengonsumsinya. Sedangkan untuk kotoran atau pup kelinci, berdasarkan data yang ada, satu ekor kelinci yang mempunyai umur 2 bulan lebih atau yang sudah berukuran 1 kg akan menghasilkan 28,0 gram kotoran lunak per hari atau yang mengandung 3 gram protein serta 0,35 gram nitrogen bakteri atau yang setara dengan 1,3 gram protein. Proses pembuatan pupuk cair dari urin kelinci. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan urin kelinci. Tahap yang kedua adalah menyiapkan tempat sebagai wadah urin kelinci. Dan yang ketiga adalah packing pupuk cair. Langkah-langkah dapat dilihat di slide berikut ini. Untuk yang kedua adalah cara pembuatan pupuk padat dari kotoran kelinci. Langkah-langkah dan tahapnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Metode penelitian dengan landasan tersebut ingin membuktikan dengan mengaplikasikannya terhadap ternak kelinci yang dipelihara agar dapat bermanfaat bagi media tanam yang ramah lingkungan dan bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. B. Rumusan masalah. Berdasarkan penelitian tersebut dan berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan atau merumuskan bagaimana cara siswa dapat mengimplementasikan pembelajaran tekstual menjadi pembelajaran konseptual melalui pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 melalui media yang berada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dengan budidaya ternak kelinci terpadu. D. Manfaat. C. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum. Mengetahui tingkat pengetahuan siswa mengenai perubahan pembelajaran tekstual menjadi pembelajaran konseptual dalam pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 dengan media yang berada di sekitar lingkungannya melalui ternak budidaya kelinci terpadu. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Mengetahui tingkat pengetahuan siswa dalam menerapkan pembelajaran tekstual menjadi konseptual dengan media yang berada di sekitar lingkungannya melalui budidaya ternak kelinci terpadu pada tahapan mampu dan pada tahapan kurang mampu. D. Manfaat penelitian. 1. Bagi ilmu pengetahuan. Dapat menambah wacana kepustakaan terkait tingkat pengetahuan pembelajaran tekstual menjadi kontekstual untuk mengisi kejenuhan selama pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 dengan menggunakan media yang ada di lingkungan sekitar dengan melalui budidaya kelinci terpadu dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penelitian serupa di kemudian hari dan dapat dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya. Yang kedua adalah bagi diri sendiri, dapat menambah pengetahuan tentang penelitian terhadap pembelajaran tekstual menjadi kontekstual untuk mengisi kejenuhan selama pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 dengan menggunakan media yang ada di lingkungan sekitar melalui budidaya kelinci terpadu. Yang ketiga, bagi institusi MTSN 4 Ponorogo, dapat dijadikan sebagai wawasan pengetahuan bagi siswa-siswi MTSN 4 Ponorogo dan dapat dijadikan sebagai bacaan atau referensi bagi instansi terkait pembelajaran tekstual menjadi kontekstual untuk mengisi kejenuhan selama pembelajaran daring di era pandemi COVID-19 menggunakan media yang ada di lingkungan sekitar dan melalui budidaya kelinci terpadu. Selanjutnya adalah E. Metode penelitian. 1. Metode penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode survei. Dalam pengumpulan data, kami menggunakan wawancara secara langsung terhadap informan menggunakan kuesioner yang terstruktur. Wawancara atau interview dilakukan terhadap 5 narasumber peternak kelinci.
1. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode purposing sampling kemudian dilanjutkan dengan snowball sampling, yaitu teknik pengumpulan data menggunakan sedikit sampel dan sampel tersebut belum dapat memberikan informasi secara lengkap. Kemudian kami harus mencari sampel lain supaya dapat dijadikan sebagai sumber data. Yang kedua adalah analisis data. Dalam penelitian ini kami menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses penyelidikan dengan cara membandingkan, mengklasifikasi, menyajikan, serta memverifikasi secara keseluruhan data. Untuk tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari keseragaman serta mencari sifat umum dari objek yang kami teliti. Demikian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.